Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi hari ini pelajaran matematika wajib kelas 12. Adapun materi kita hari ini adalah jarak garis terhadap bidang. Materi ini sangat penting. Kenapa? Karena materi ini merupakan materi yang kontennya banyak keluar pada soal UTBK dan SBMPTN. Oleh sebab itu, kamu mesti serius dalam memahami materi ini. Baiklah, kita akan membahas contoh soal jarak garis terhadap bidang. Nah, ini salah satu contoh tipe soal SBMPTN ya. Nah, perhatikan baik-baik. Diketahui panjang rusuk kubus adalah 6 cm. Titik K, titik L, dan titik M, N berturut-turut merupakan titik tengah dari kubus AB, BC, EH, dan GH. Jarak garis KL ke bidang DMN adalah titik-titik. Nah, perhatikan gambar. Titik K merupakan titik tengah dari AB, titik L merupakan titik tengah dari BC, titik M merupakan titik tengah dari EH, dan titik N merupakan titik tengah dari GH. Nah, yang ditanya adalah jarak garis KL terhadap bidang DNM. Nah, DNM merupakan segitiga, maka untuk mencari jarak dari garis ke bidang segitiga, kita perlu menentukan titik beratnya. Nah, bagaimana menentukan titik berat? Kita harus mencari garis berat terlebih dahulu. Nah, perhatikan gambar ya. Jadi ini titik yang berwarna kuning ini adalah titik beratnya, maka kita tarik titik berat ke garis KL ya. Nah, di mana garis yang terbentuk adalah tegak lurus. Selanjutnya, nah ini tadi titik R-nya ya, kita tarik dari titik R ini tegak lurus ke garis KL. Nah, misalkan adalah garis RQ, maka RQ ini adalah jarak dari garis KL terhadap bidang DMM. Nah, di sekitar gambarnya perhatikan ya, kelihatan di sini bahwa garis RQ itu garis yang tegak lurus terhadap bidang. Oke. Perhatikan gambar segitiga KBL, kita putar gambarnya ya. Nah, terlihat di sini bahwa segitiga KBL itu di B, dan segitiga KBL ini bisa terdiri dari dua segitiga ya, yaitu segitiga KIB atau BQL, yaitu siku-siku ada di Q. Nah, misalkan segitiganya kita keluarkan, maka itu berarti gambarnya seperti ini. Perhatikan segitiga KLB, kita akan mencari panjang KL. Perhatikan di sini bahwa KL merupakan sisi miring, sehingga KL sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar 9 tambah 9 akar 18. Akar 18 itu akar 9 kali 2, akar 9 3, sehingga hasilnya adalah 3 akar 2. Jadi panjang KL adalah 3 akar 2 cm. Nah, berapa panjang KL atau panjang kaki? Panjang KL atau panjang kaki itu setengah dari KL, sehingga panjangnya adalah setengah kali 3 akar 2. Setengah dikali 3 akar 2 sama dengan 3/2 akar 2 cm. Kita akan mencari panjang BQ. Perhatikan segitiga BQL, siku-siku BQ. Kita tadi sudah menentukan bahwa panjang QL itu adalah 3/2 akar 2. Nah, sehingga panjang BQ itu sama dengan
3 kuadrat dikurang 3 per 2 akar 2 dikuadratkan. 3 kuadrat 9, 3 per 2 akar 2 3 pangkat 2 9, 4 pangkat 2 pangkat 2 4, jadi 9 per 4 akar 2 kuadrat 2, jadi 9 per 2 dikali 2 sama dengan akar. Kita samakan penyebutnya, sama-sama menjadi 4 ya. 9 kali 4 30, jadi 36 per 4 dikurang 9 kali 2 18 dikurang 18 sama dengan akar 36 dikurang 18 itu 18. Jadi BQ itu sama dengan akar 18 per 4. Kemudian 18 itu 9 kali 2 ya, jadi akar 9 dikali 2 akar 42. Akar 9 3, berarti panjang BQ adalah 3 akar 2 per 2. Kita akan mencari panjang BQ. Panjang BQ sama dengan DB dikurang BQ. Tadi BQ kita sudah dapat, hasilnya adalah 3 per 2 akar 2. DQ sama dengan DB nya merupakan diagonal sisi 6 akar 2, jadi DQ sama dengan 6 akar 2 dikurang 3 per 2 akar 2. Kita samakan penyebutnya, 6 dikali 2 12, jadi 12 per 2 akar 2 dikurang 3 per 2 akar 2. 12 dikurang 3 9, jadi hasilnya adalah 9 per 2 akar 2. Perhatikan gambar, HF merupakan diagonal sisi yang panjangnya adalah 6 akar 2. PF aksen, perhatikan di sini, PF aksen itu sama dengan HF dikurang F aksen dikurang HP ya, sehingga PF aksen sama dengan 6 akar 2 dikurang 3 per 2 akar 2 dikurang 3 per 2 akar 2. Kemudian 6 akar 2, karena ini sudah sama bentuknya, jadi kita samakan ya, min 3 min 3 min 6, jadi min 6 per 2 akar 2. Selanjutnya ini kita samakan penyebutnya ya, menjadi 12 per 2 akar 2 dikurang 6 per 2 akar 2. Hasilnya adalah 3 akar 2. Selanjutnya kita akan mencari panjang PQ dari segitiga PF aksen Q, dimana titik-titik ada di F aksen, sehingga PQ sama dengan akar dari PF aksen kuadrat ditambah QF kuadrat sama dengan akar dari 3 akar 2 kuadrat ditambah 6 kuadrat, 3 kuadrat 9 akar 2 kuadrat 2, jadi 9 kali 2 ditambah 6 kuadrat 36 sama dengan akar 18 tambah 36 sama dengan akar 54. 54 itu 9 kali 6, sehingga akar 9 itu 3, jadi hasilnya adalah 3 akar 6. Selanjutnya kita akan mencari panjang DP dari segitiga DPH, dimana siku ada di P. DP sama dengan akar dari HP kuadrat ditambah HD kuadrat. DP sama dengan 3 per 2 akar 2 kuadrat ditambah 6 kuadrat, 3 kuadrat 9, 2 kuadrat 4, 9 per 4 akar 2 kuadrat 2, jadi 9 per 4 kali 2 ditambah 36, 9 kali 2 18, 18 per 4 ditambah, samakan penyebutnya, 4 dikali 36 144 per 4, kemudian 18 ditambah 144 162, jadi akar 162 per 4. 162 sama dengan 81 dikali 2, akar 4 itu sama dengan 2. Akar 81 sama dengan 9, jadi DP sama dengan 9 per 2 akar 2. Perhatikan gambar ya,
mencari panjang OP ya. OP itu sama dengan panjang OQ, karena segitiga DQP itu merupakan segitiga sama kaki ya. DO merupakan garis tinggi atau garis berat dari segitiga. DO sama dengan DQ kuadrat dikurang PO kuadrat ya, dari segitiga DOQ cukup DO ya, sehingga DO sama dengan, tadi sudah dapat bawah DQ nya itu 9/2 akar 2, kemudian IO nya itu adalah 3/2 akar 6. Jadi DO sama dengan 9/2 akar 2 kuadrat dikurang 3/2 akar 6 kuadrat. 9 kuadrat akar 1, 2 kuadrat 4, akar 2 kuadrat 2. Jadi akar 81/4 kali 2 dikurang 3 kuadrat 9, 2 kuadrat 4, akar 6 kuadrat 6. Jadi dikurang 9/4 dikali 6. 41/2, 162/4 dikurang 9 kali 6, 54 dikurang 54/4. Karena sudah sama penyebutnya, tinggal kita kurangkan. 162 dikurang 54 sama dengan 108. Jadi akar 108/4. Nah, akar 108 ini sama dengan akar 36 dikali 2, jadi kali 3 ya. Jadi akar 36 itu sama dengan 6, akar 4 2. Jadi DO sama dengan 6/2 akar 3. 6 bagi 2 3, jadi hasilnya adalah DO sama dengan 3 akar 3 cm. Oke, kita akan mencari panjang QR ya. Perhatikan segitiga DPQ. Kita akan menggunakan konsep perbandingan luas segitiga ya. Apabila DP sebagai alas segitiga, maka tingginya adalah QR. Kemudian apabila alasnya adalah IP, maka tingginya adalah DO ya. Tadi kita sudah cari panjang DO nya ya. Maka setengah kali PD dikali QR sama dengan setengah kali PQ kali DO. Kita coret dua-dua ada setengah ya, dua sisi ada setengah, sehingga PD dikali QR sama dengan PQ kali DO. QR sama dengan PQ kali DO per PD, maka QR sama dengan, tadi kita sudah dapat bahwa PQ nya itu 3 akar 6, DO nya 3 akar 3, dan PD nya adalah 9/2 akar 2. Jadi QR sama dengan 3 kali 3 9, akar 6 dikali akar 3 akar 18. Jadi 9 dikali akar 18 per 9/2 akar 2. QR sama dengan, nah akar 18 itu akar 9 dikali 2 ya kan, akar 9 itu 3 ya. Jadi 9 akar 9 dikali 2 per 9/2 akar 2. Demikian saja materi untuk pertemuan hari ini. Sukses buat semuanya. Semoga Allah